Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak para YouTuber pemula yang belum tahu apa yang dimaksud dengan konten yang digunakan ulang dan juga konten yang berulang. Sehingga banyak channel yang ditolak monetisasinya dan juga banyak channel yang didismonetisasi karena dianggap kontennya itu konten digunakan ulang dan juga konten berulang. Maka dari itu di sini saya akan sedikit menjelaskan, biar sahabat semua mungkin jangan sampai mengalami hal seperti ini ya, channelnya ditolak ataupun channelnya didismonetisasi. Yang pertama, yang dinamakan konten digunakan ulang, konten yang pernah tayang di YouTube atau konten yang sudah pernah diupload ke YouTube lalu kita upload lagi, walaupun durasinya mungkin tidak sama ya, tapi kontennya itu sama sekali tidak ada perubahan, itu dianggap konten digunakan ulang ya. Apabila nih sahabat semua paham, konten digunakan ulang itu konten yang sudah pernah diupload ke YouTube ya. Jadi YouTube tidak bisa membedakan atau penonton tidak bisa membedakan, oh konten ini sudah pernah diupload tapi kok diupload lagi. Nah, sehingga disitulah akan terdeteksi konten digunakan ulang. Andai kata contoh di saat kita membuat video nih, video kita hanya durasi 5 menit dan kita butuh videonya itu 8 menit. Yang 3 menit itu kita ambil dari konten yang sudah pernah diupload, walaupun masih ada di galeri tapi kontennya itu pernah diupload nih, itu bisa jadi akan terdeteksi konten digunakan ulang karena sama persis ya, sama persis, tidak ada editan. Nah, itu akan dianggap konten digunakan ulang. Lalu kalau memang sahabat semua, saya ambil remix, kan kalau remix sudah pernah ada di YouTube lalu kita upload dari remix nih untuk dijadikan video short, apakah dianggap konten digunakan ulang? Nah, kalau remix tersebut memang remix original dan remix tersebut video kita sendiri yang diambil, karena kan kita tahu untuk remix itu hanya dengan durasinya 15 detik. Itu kalau kontennya konten kita aman, karena itu kan sudah jelas-jelas disediakan oleh YouTube. Beda dengan kalau kita ambil konten remix dari video orang lain dan ternyata tanpa kita edit dan di saat kita upload, walaupun konten kita aman, tapi kalau si pemilik videonya tahu, itu akan melaporkan ke pihak YouTube dan nanti konten kita akan dianggap konten digunakan ulang. Jadi dianggap konten bermasalah. Kecuali kalau kita ambil remixnya orang lain tapi kita bisa mengeditnya ya. Tapi alangkah baiknya sih kalau menurut Abah janganlah, jangan cari penyakit ya. Lebih baik kalau kita mau ambil remix ya remix kita sendiri ya, itu lebih aman. Siapa yang mau ngeklaim, karena kan yang punya video kita. Nah, itu yang dianggap konten digunakan ulang itu memang konten yang sudah pernah ada di upload ke YouTube ya, lalu kita upload lagi, itu pasti jelas-jelas dianggap konten digunakan ulang. Nah, lalu apabila konten yang dianggap konten berulang bagaimana? Nah, kalau konten yang berulang itu konten yang sudah banyak diupload oleh channel-channel lain, lalu kita ikut-ikutan upload, itu yang dinamakan konten yang berulang karena sudah berulang kali diupload nih. Mungkin anggapan kita, kita upload video ini sedang viral, kita kan nggak tahu, oh yang kita upload itu ternyata sudah banyak yang upload, kita ikut upload. Nah, itu akan dianggap konten yang berulang, konten yang mungkin konten viral. Salah satu contoh mungkin konten yang viral kemarin ya, di pas lagi ceramah lalu kita ikut-ikutan upload tanpa kita edit ya, jelas-jelas itu akan dianggap konten yang berulang. Ini sebagai contoh ya, konten yang viral sudah banyak upload. Jangan jauh-jauh, konten bencana alam misalkan nih,
Tapi konten bencana alam tersebut misalkan banjir, bukan video kita. Pas kebetulan banjir tersebut viral, tapi bukan video kita. Ternyata yang mempunyai video sudah upload, lalu yang lainnya juga sudah ikut upload, di-download, upload, di-download, di-upload. Nah, banyak channel yang upload, lalu kita upload ulang atau ikut-ikutan upload, itu kan sama, akan dianggap konten yang berulang. Ujung-ujungnya apa penyakitnya? Yaitulah channel kita akan dianggap konten, channel kita tidak bisa dimonetisasi kalau belum dimonetisasi. Kalau channel kita sudah dimonetisasi, itu dampaknya akan terkena dismonetisasi. Lalu kalau sahabat semua menggunakan konten-konten dari aplikasi yang lain, apakah aman? Kalau konten yang diambil dari aplikasi yang lain, apalagi yang kontennya tersebut lagi viral, jangan harap akan selamat, karena ya sudah jelas-jelas itu dianggap konten yang digunakan ulang atau kontennya itu akan berbahaya buat channel kita. Kecuali kalau sahabat semua bisa membuat kontennya itu konten seperti reaction. Seperti reaction itu gampang ya, kalau kita buat video panjang ya, videonya berdurasi misalkan 3 menit. Nah, kita itu bisa ambil video orang lain sekian menit, lalu kita memberikan penjelasan isi yang kita bahas ya. Kalau kita mau mereaksinya, reaction apa nih, jelaskan di situ terlebih dahulu tentang apa yang mau kita bahas, dan jangan terlalu banyak video yang kita reaksinya itu dimunculkan biar aman. Nah, itu yang harus kita pahami buat sahabat-sahabat semua, karena ya mungkin tidak pernah kita sadari ya, walaupun saat ini mungkin aman, tapi tiba-tiba kok kenapa channel kita didismonetisasi. Nah, mungkin karena ketidaktahuan kita yang mengakibatkan channel kita terkena dismonetisasi. Ternyata ya itu tadi, ada salah satu konten mungkin yang kontennya tersebut sudah pernah kita upload, lalu kita upload ulang. Nah, mungkin YouTube itu akan meninjau video-video yang pernah diupload, itu sudah ada datanya di aplikasi YouTube. Salah satu contoh di sini Abah jelaskan biar lebih paham sahabat semua apa yang dianggap konten berulang. Nah, di sini konten berulang mengacu pada saluran yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan menemukan perbedaan antara video. Nah, itu kan tadi ya, mungkin saluran-saluran channel-channel lain pun sudah pernah upload, jadi penonton tidak bisa membedakan kok videonya sudah diupload. Nah, itu akan dianggap konten berulang. Lalu untuk konten yang digunakan ulang nih, konten yang digunakan ulang mengacu pada saluran yang menggunakan kembali konten yang sudah ada di YouTube, nah, atau dari sumber lain tanpa menambahkan komentar asli dan signifikan. Nah, itu ya, konten yang pernah tayang di YouTube, nah itu tidak boleh. Lalu kita ambil dari aplikasi lain tanpa ada memberikan komentar yang signifikan atau yang dibilang kontennya itu seperti reaction tadi ya. Nah, hanya itu yang mungkin saya jelaskan biar sahabat-sahabat semua saya simpan di sini ya. Nah, jadi biar sahabat semua baca. Kalau mungkin ingin channelnya tetap aman dan lancar, alangkah baiknya ya buatlah hasil karya kita sendiri. Walaupun kita tidak bisa ngedit, tidak bisa apa, tapi kalau konten kita memang konten original, itu akan aman. Insya Allah dijamin 100% aman. Lebih baik kita upload hasil karya original kita sendiri. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.